Oke, Oke. adik-adik, mari kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan merayakan ibadah Natal Tuhan. Kami akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di hati kami. Berkati Tuhan, ibadah Natal pada hari ini Tuhan, biarlah sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hore, kita merayakan Natal dengan adik-adik semua. Nah, sebelumnya kita mau dalam pujian dulu ya adik-adik ya. Nah, betul. Iya, sama-sama. Ayo Kalita, semangat ya Kak. Ayo. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian ini dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Masih semangat adik-adik? Tinggi-tinggi dalam surga. Amin. Ayo semangat Natal kita. Hey, hey, hey. Ini sama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, mulia Gloria. Gloria, mulia. Ayo masih semangat adik-adik. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Masih lanjut kakak. Ayo. Waduh, kedengaran suara lonceng. Mari adik-adik kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermagluban kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah kita pandang Tuhan. Marilah pandang Tuhan bala. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dan
bersukaria turut semua ke Betlehem. Yuk kita pandang Tuhan kita. Marilah pandang Tuhan Bala. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Hey, hey. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Puji Dia, Sang Raja. Yeay. Nah, adik-adik semuanya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita di rumah masing-masing? Angkat tangannya. Semuanya sudah menggunakan hiasan-hiasan Natal, dekorasi Natal, ornamen-ornamen yang berhubungan dengan Natal. Ada yang pakai topi. Tadi Kakak Pipit juga pakai topi. Kakak Lita pakai bando, ada gambar Natal, dan ada pohon Natal dihias di rumah. Nah, adik-adik, kita Natalnya ini merayakan akan Yesus yang Tuhan menjadi manusia, lahir ke dunia. Ya, nah adik-adik, di sini siapa yang sudah hadir ya? Oh, semua sudah hadir dan sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik merayakan Natal sekolah minggu. Tadi kita sudah bermain adik-adik, menebak lagu-lagu Natal ya. Tadi kita juga dibuka dengan doa oleh Kalita. Sekarang kita mau masuk ke dalam penampilan dulu ya Kak ya, Kak Iwan ya. Kita mau ini Kak, kita mau siapkan hati kita buat terima firman Tuhan. Siapkan hati ya, dulu. Kita mau sama-sama pujikan satu lagu. Ya, betul. Yuk adik-adik kita mau dengarkan pujian satu lagi ya. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Pujian ini menceritakan bahwa Yesus adalah anak yang dilahirkan untuk kita semua adik-adik. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita pujikan lagu ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Horas. Katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
menyatakan penasihat ajaib dalam hidup kita. Amin. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Baik, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul merayakan Natal. Kami mau mengingat betapa luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah memberikan keselamatan bagi kami, menebus dosa kami Tuhan. Kami boleh ani karena Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu, berkati setiap adik-adik sekolah minggu untuk dapat menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal semuanya. Senang sekali bisa melihat adik-adik semua dengan semangat Natalnya. Pakaiannya udah rapi-rapi, terus pakai ornamen-ornamen. Oh, cakep-cakep semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama merayakan sukacita, merayakan yang namanya Natal. Kalau bicara soal Natal, pasti kita seringkali yang terlintas di pikiran kita, oh, Natal itu pasti ada pohon Natalnya. Natal itu pasti ada ornamen-ornamen yang cantik. Natal itu pasti ada sukacita, kegembiraan berkumpul sama keluarga. Tapi adik-adik, kadangkala kita lupa kalau Natal sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang mau datang untuk ke dunia ini. Kenapa sih Tuhan Yesus kok harus repot-repot datang lahirnya bukan di tempat yang bagus lagi. Lahirnya di kandang domba. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mau datang merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, lewat firman Tuhan, siang hari ini kita mau coba ingat-ingat kembali. Natal sebenarnya ini tentang apa sih? Jadi, walaupun di belakang Kak Yuan nih ada pohon Natal yang gede, walaupun mungkin kita semua di rumah masing-masing punya ornamen Natal, boleh sih. Tapi yang penting kita harus ingat Natal sebenarnya itu seperti apa. Nah, Kak Yuan mau tampilin satu video berikut ini, kita mau mengingat-ingat kembali Natal sebenarnya itu tentang apa. Kita akan setelin ya adik-adik, boleh diperhatikan. Dalam sejarah, jauh sebelum kelahiran Yesus, telah dinubuatkan kepada bangsa Israel bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Nubuat ini telah difirmankan Tuhan kepada Abraham sejak semula. Firman Tuhan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Pada zaman Raja Daud, Nabi Natan mengatakan kepada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir seorang raja yang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Nabi Mika pernah bernubuat akan lahir di Bethlehem seorang yang akan memerintah Israel. Nabi Zakaria pun pernah berkata kepada bangsa Israel yang keluar dari pembuangan, "Lihat rajamu datang kepadamu, ia akan mengendarai seekor keledai." Ada banyak sekali nubuatan akan kedatangan Mesias dan yang dinantikan penggenapannya. Di sebuah kota, Nazaret, hiduplah seorang wanita bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Suatu malam, datanglah malaikat kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Malaikat pun hadir kepada mimpi Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah beberapa lama Maria mengandung, muncullah perintah dari kaisar agar semua orang mendaftarkan diri ke kota mereka masing-masing. Maka Yusuf dan Maria pergi ke kota asal mereka bernama Bethlehem. Setelah melakukan perjalanan berapa lama, tibalah Yusuf dan Maria di kota Bethlehem. Yusuf mencoba mencari tempat untuk mereka menginap, tapi penginapannya sedang penuh. Akhirnya mereka menempati sebuah kandang domba. Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Nah, adik-adik, itu tadi ya, kita sudah sama-sama mengingat kembali peristiwa Natal pertama, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia lewat Ibu Maria. Nah, adik-adik, karena ada Tuhan Yesus yang sudah lahir, Tuhan Yesus yang sudah ada di dunia, maka Dia yang bisa menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Ini semua juga tidak lepas dari satu sosok yang namanya Ibu Maria tadi. Hari ini Kak Yuan mau sama-sama kita melihat bagaimana teladan seorang Maria mensikapi apa yang dia kerjakan ketika dia menerima satu dari Roh Kudus untuk dia bisa mengandung dan melahirkan seorang Mesias. Adik-adik, Maria itu asalnya dari seorang Yahudi juga. Dia juga adalah seorang keturunan dari Raja Daud. Tadi kita belajar di dalam video tersebut bahwa dari sejak semula bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka itu diajarkan bahwa nanti akan datang seorang Mesias. Dan mereka semua juga memahami bahwa kedatangan Mesias itu untuk menyelamatkan dosa mereka. Dan bahkan Mesias itu nanti bisa akan mengalami penyiksaan. Orang Yahudi paham betul seperti ini ya. Juga termasuk Maria. Maria juga mengetahui akan hal itu. Maka ketika seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa Maria, engkau dipilih untuk menjadi perantara kedatangan Mesias ke dunia. Engkau akan melahirkan seorang yang dinamai Yesus, yang dia akan menyelamatkan seluruh dunia. Adik-adik, Maria mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar karena dia menjadi seorang perantara kedatangan Mesias ke dunia. Kalau misalkan kita semua di sini dikasih tanggung jawab yang besar, apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa bangga. Pasti kita merasa senang juga. Tapi adik-adik, mungkin kadang kita lupa kalau di balik tanggung jawab yang besar, ada juga tantangan yang besar yang harus dihadapi. Nah, adik-adik, Maria sebagai seorang Yahudi sudah diajarkan bahwa seorang Mesias nantinya akan disiksa. Jadi dia tahu kalau misalkan Mesias lahir daripadanya, nanti Mesias tersebut juga akan disiksa. Dan adik-adik, Maria juga pada waktu dia ditunjuk oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, sebagai seorang Yahudi, dia tahu paham benar hukum Yahudi kalau orang belum menikah dan mengandung, nanti bisa dihukum, bahkan hukumannya bisa berat. Hukumannya bisa hukuman mati. Tapi Maria, walaupun dia tahu tantangannya besar di hadapannya, Maria apa yang dia lakukan? Apakah dia menolak? Apakah dia, nggak mau, itu tanggung jawabnya terlalu besar? Nggak, karena adik-adik, Maria mengatakan bahwa dia mau menerima, aku ini hamba Tuhan. Karena itu jadilah seperti firman Tuhan. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari kehidupan Maria bahwa sekalipun besar tantangan yang harus dihadapi ketika dia menerima tanggung jawab dari Tuhan, tapi apa yang dia kerjakan? Yang pertama, dia tetap memilih untuk taat. Yang kedua, dia selalu mengucap syukur. Apa buktinya? Buktinya kita akan baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah boleh diambil. Sama-sama kita mau simak. Kak Yuan akan bacakan di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Judulnya adalah Nyanyian Pujian Maria.
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari nyanyian pujian ini kita bisa belajar bagaimana Maria mensikapi tanggung jawab besar yang diberikan kepadanya, yaitu menjadi perantara ibu dari Mesias. Yang tadi yang pertama, Maria tetap memilih untuk taat, walaupun tahu tantangan besar apa yang dihadapi ke depan, dia tetap taat. Yang kedua, dari pujian ini kita bisa melihat bahwa Maria tetap bersyukur, dia tetap bersukacita. Dia katakan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kenapa Maria bisa bergembira? Karena Maria tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya. Tuhan akan menyelamatkan orang Israel termasuk Maria, karena Maria percaya bahwa kedatangan Tuhan itu adalah menjadi penyelamat bagi umat manusia. Nah, adik-adik, saat ini kita semua mungkin berada di tengah pandemi yang mungkin adik-adik kadang, aduh udah bosan ini, sekolahnya di rumah terus, nggak pernah bisa jalan-jalan, nggak pernah bisa keluar, bahkan ibadah pun nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Tantangannya kok besar banget ya, mau taat beribadah tapi kok di rumah. Tantangannya kalau di rumah udah ngantuk ini, udah males untuk ibadah. Tapi lewat siang hari ini kita mau belajar dari Maria, bahwa sekalipun tantangan di depan besar, tetap taat. Dan yang kedua, tetap bersukacita. Apapun yang kita kerjakan sekarang, kita mau tetap bersukacita, karena walaupun mungkin ada pandemi, ada tantangan, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita semua. Nah, siapa di sini yang mau taat dan mau bersukacita di dalam Tuhan? Haleluya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama merenungkan firman yang sudah kita dengar. Kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang 2020 ini. Tuhan sudah memberkati adik-adik dengan luar biasa, sekolahnya bisa diselesaikan dengan baik sekalipun dari rumah. Mari sama-sama kita merenungkan firman ini sambil kita pujikan lagu Malam Kudus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan, merenungkan akan kasih Tuhan sepanjang tahun 2020. Mari adik-adik, kita akan pujikan lagu Malam Kudus. Kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Malam Kudus, sunyi senyap bintangmu.
kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, tentara surga menyanyi merdu, membawa kabar, bawa kabar kedatangan, katakan Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Ya, mari anak-anak semua kita pejamkan mata sebentar. Kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat waktu yang terbaik siang hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berhimpun melalui ibadah anak-anak di dalam Natal tahun 2020. Meskipun melalui media Zoom kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bila Tuhan, apa yang kami renungkan hari ini tentang kelahiran-Mu di atas muka bumi untuk menjadi kabar baik, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan biarlah kami minta kepada-Mu Tuhan pada siang hari ini, di dalam acara ibadah Natal ini, Engkau menjangkau anak-anak, Engkau menjamah anak-anak kami dengan sukacita Natal. Sehingga meskipun keadaan yang kami hadapi di dalam sekolah, kami harus ada di rumah, kami tidak kemana-mana, Tuhan kiranya sukacita Natal itu tidak pernah hilang dari hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk perjalanan kehidupan anak-anak-Mu selanjutnya tetap di dalam anugerah-Mu. Dan kalau hari kami mendengar tentang pesan Natal, di mana Engkau telah datang dalam kesederhanaan, Engkau datang di dalam kesahajaan ke tengah-tengah dunia, tetapi ada maksud yang baik, yaitu menyelamatkan semua manusia. Bapa, selamatkan anak-anak kami, selamatkan orang tua mereka, selamatkan keluarga besar mereka, selamatkan teman-teman mereka, Tuhan. Kami rindu melihat keselamatan itu ada di tengah-tengah kami, sebab Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bila firman yang mereka dengar pada hari ini sebagai pesan Natal termeterai dalam hati mereka masing-masing, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sehingga kami percaya firman yang disampaikan kapanpun, hari ini pun, atau yang pernah didengar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu Bapa, iman mereka akan menjadi kuat, iman mereka akan menjadi besar, dan iman mereka akan menjadi sempurna. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, dan Yesuslah Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan yang sudah menyampaikan firman hari ini, juga yang sudah membawa kami dalam puji-pujian. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami pertaruhkan hidup anak-anak-Mu, juga guru-guru yang ada ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita sudah merayakan Natal.
kita sudah bersukacita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sudah menyalakan lilin, dan kita juga sudah mendengarkan berita sukacita yang disampaikan oleh Kak Iwan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang nggak sabar nih? Ada banyak teman-teman kita yang akan menampilkan penampilan yang luar biasa di Natal tahun 2020 ini. Walaupun kita melalui Zoom meeting ya adik-adik, tetap semangat ya. Kakak udah dandanannya udah kayak Maria adik-adik. Udah ada bayi Yesus. Dan ada Papa Yusuf juga. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat. Penampilan yang pertama ini pasti dari adik-adik semua. Yuk kita akan lihat penampilan dari Kakak Kina. Yuk dengan pujian berikut ini. Shalom, nama saya Kisekina. Hari ini saya akan menyanyikan lagu 1000 Lilin. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Di Natal yang syahdu. Di Natal yang syahdu. Terima kasih, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kak Pipit. Oke, terima kasih Kakak Kina sudah menyanyikan sebuah lagu 1000 lilin. Tuh, kakak punya lilinnya nih. Nah, ada satu lagi penampilan dari salah satu teman kita dengan sebuah tarian. Silakan, jangan pergi kemana-mana, tetap kita akan saksikan penampilan teman kita ini dengan tarian Natal memuji Tuhan. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go,
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nah, adik-adik, tadi terima kasih. Kansah sudah menari, Keken sudah menari, Karel sudah menari. Ada Una juga. Wow, tarian kalian hebat-hebat. Ada si kembar juga memuji Tuhan. Ada Ashley. Wah, masih ada satu lagi adik-adik. Jangan pergi kemana-mana. Ada satu penampilan teman-teman kita. Semuanya akan menampilkan yang terbaik buat Tuhan di Natal tahun ini. Silakan, teman-teman, jangan beranjak ya. Kita mau lihat penampilan satu lagi. Mari sambut sang Raja Damai.
menampilkan penampilan yang terbaik. Terus ada teman-teman kita yang tadi mungkin nggak bisa menari atau dia tidak menyanyi dengan solo, tetapi mereka bisa nyanyi bersama-sama dengan lagu Natal ini ya adik-adik. Terima kasih juga untuk Owet juga, terima kasih juga untuk Ruth, ada Yosua, ada Jojo, ada Jacqueline, ada Austin. Wah, semuanya memuji Tuhan. Nah, adik-adik, acara Natal kita, penampilan kita sudah selesai. Dan ibadah kita pun juga sudah, mau berakhir ya adik-adik ya. Sebelum kita mengakhiri semuanya ini, ada pengumuman adik-adik. Nah, pengumumannya, siapa di sini yang suka tantangan? Siapa di sini yang suka hadiah? Siapa di sini yang suka angkat tangan? Iya. Nah, adik-adik, kakak mau sharing dulu ya kayak foto challenge foto ya. Istilahnya gini, mengabadikan keseruan merayakan Natal bersama keluarga kalian masing-masing. Ada papa, mama, ada ornamen Natal, lagi ibadah bersama. Kalian foto, lalu fotonya dikirim ke kakak sekolah minggu. Boleh kakak Yuan, kalau kalian punya nomornya kakak Yuan, atau masuk dalam grup sekolah minggu atau grup orang tua. Diberikan orang tua kirim nanti. Kita akan seleksi adik-adik. Siapa pemenangnya? Akan dipilih pemenangnya dan akan diumumkan nanti tanggal 3 Januari. Jadi adik-adik, kita ada libur tanggal 27, tidak Zoom meeting, ibadah sekolah minggu. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang mau berlibur dengan keluarga di rumah saja, merayakan Natal, menghias pohon Natal, merayakan akhir tahun, lalu difoto, dikirim tanggal 3 Januari tahun baru 2001, kita akan umumkan pemenang foto challenge. Gimana adik-adik? Sudah siap-siap kan dengan mau kostum apa? Lalu difoto ya. Kita tunggu foto-foto yang kalian kirim. Ya, adik-adik. Ada pengumuman tambahan lagi, Kakak? Ada hadiahnya nggak, Kak? Iya, betul. Makanya Kakak bilang tadi, ada hadiahnya. Pemenangnya pasti dapat hadiah Natal ya, adik-adik ya. Jadi kalian jangan lupakan, maksudnya jangan ini ya. Jangan lupa untuk foto, pakai baju kostum, terus Natal bersama dengan keluarga. Oke, adik-adik. Ya, waktu sudah mau berakhir adik-adik, kita mau akhiri dulu ya ibadah kita ya. Kita sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu, nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak Budi. Sekarang kita doa. Doa penutup dulu adik-adik ya. Yuk, tangannya dilipat. Matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan pada hari ini. Kami sudah bersukacita dengan teman-teman sekolah minggu melalui Zoom meeting. Dalam ibadah kami Tuhan, melalui teman-teman kami yang sudah mempersiapkan penampilan mereka, kami menyaksikan sukacita Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu Natal. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Yuan. Bapak, kami mau belajar untuk taat, Bapak. Kami belajar, Bapak, untuk bersyukur, untuk kasih Tuhan. Biarlah di dalam masa pandemi ini, Tuhan, untuk kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, tetapi kami percaya Tuhan yang memampukan setiap kami. Baik dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami, dalam aktivitas kami Tuhan. Bapak, hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memberkati setiap anak-anak yang ada Tuhan, biarlah sepanjang mereka liburan, meskipun di rumah atau mereka berjalan keluar kota, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi daripada yang jahat. Berkati sekali lagi orang tua mereka semua, berikan sandang pangan yang layak Tuhan, bahkan cukup buat anak-anak hidup di masa yang akan datang. Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah selama liburan seminggu ke depan kami tetap ada dalam anugerah kasih Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit yang menimpa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat
1 tahun Engkau menolong kami di Amin. dalam sekolah minggu anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap mereka. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Bapa menyertai kami semua Amin. hari ini sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Sebelum Amin. kita Nah, berpisah, adik-adik, sebelum kita berakhir, kita sapa dulu dan kita foto bersama dulu ya, Kak ya. ya, sambil bilang kita ini ya, dadah-dadah sambil bilang Dadah, ucapin. Selamat Selamat Natal. Natal, anak-anak. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Kak Iwan. Selamat Natal, Pak Budi. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Natal baru. Semuanya. Austin, Simbar. Selamat Natal. Isabel, Anabel, Abel Owen, Arauna Joakim, Colin Ruth. Ashley Ruth, Halo. Jacqueline, Nicolin, Tuhan berkati, Kakak Pipit. Oh, mukanya Arauna kok serem ya. Oh. Sampai tahun depan, tanggal 3 Sampai Januari. tanggal 3 Januari. Tuhan memberkati. Saja. Ariel Kinakansa. Bye-bye, Kak Lita. Selamat Natal. Bye-bye, Ashley. Bye-bye, Ashley. Mukanya Arauna seram. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye. Ose, Tuhan berkati. Berkati Niko. Ashley. Ya. Nah, Bye Ashley. sampai tahun depan. Bye-bye. Kak Cindy, bye-bye Kak Cindy. God bless. Selamat Natal, Kak Pipi, Kak Intan, Kak Cindy, Kak Ita. Iya,